Di sebuah kampung kecil yang terletak di pinggiran kota, kehidupan tampak berjalan dengan sangat sederhana. Jalan-jalan sempit dan rumah-rumah yang penuh kenangan, semuanya tampak biasa. Namun, ada satu sosok yang membuat kampung ini berbeda. Dia adalah Pak Budi, seorang tukang jamu yang sudah lama berkeliling menjajakan ramuan tradisionalnya. Setiap pagi, Pak Budi menggerakkan gerobak jamunya dengan penuh semangat. Meskipun usianya sudah lanjut, dia tidak pernah merasa lelah. Warga kampung mengenalnya dengan penuh kasih sayang, bahkan anak-anak kecil pun selalu menantikan kehadirannya. Pak Budi adalah sosok yang selalu membawa keceriaan bagi kampung tersebut. Bukan hanya karena jamu-jamunya yang terkenal, tetapi juga karena keramahan dan senyumnya yang tak pernah pudar. Dia tidak sekadar menjual jamu, tetapi lebih seperti seorang kakek bagi anak-anak yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Semua orang tahu, saat gerobak jamunya terdengar mendekat, itu berarti mereka akan bertemu dengan Pak Budi yang akan menghangatkan hari mereka. Namun, pada suatu pagi yang tampaknya biasa saja, kejadian yang tak terduga terjadi. Sebuah mobil Ferrari melaju kencang di jalan sempit itu. Suara mesin mobil yang begitu keras memecah ketenangan pagi. Pak Budi, seperti biasa, tidak berpikir banyak. Dia memindahkan gerobaknya sedikit ke sisi jalan untuk memberi ruang agar mobil itu bisa lewat. Namun, bukanlah hal yang diharapkan. Alih-alih melaju pelan atau menunggu, mobil Ferrari itu malah melaju kencang dan menabrak gerobak jamu Pak Budi dengan begitu kasar. Gerobak itu terpental, dan seluruh isinya tumpah berantakan di jalan. Kursi plastik yang biasa digunakan para pelanggan Pak Budi pun berterbangan. Pak Budi terjatuh dengan wajah yang bingung. Darah mulai keluar dari lututnya. Warga yang melihat kejadian itu berteriak, berusaha mendekat. Namun, sebelum mereka sempat bertindak, pintu mobil Ferrari itu terbuka dengan kasar, dan seorang pria muda yang tampak sangat percaya diri keluar dari dalam mobil. Pria itu bernama Andi, seorang pemuda yang mengenakan kemeja branded dan kacamata hitam. Dengan gaya yang sangat arogan, Andi mendekati Pak Budi yang masih terjatuh di jalan. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Andi mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakitkan. "Lu gak lihat jalan? Ini jalan gue, bukan buat gerobak-gerobakan lo," kata Andi sambil menunjuk-nunjuk wajah Pak Budi. Pak Budi hanya bisa menatapnya dengan kebingungannya. Dia tidak percaya ada orang yang bisa sekejam itu, hanya karena urusan jalanan. Warga yang ada di sekitar mulai mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam kejadian itu. Teriakan dan hinaan Andi terekam jelas. "Ini mobil gue, ngerti enggak? Ferrari gue, satu bannya aja lebih mahal dari gerobak lo," kata Andi sambil mengedipkan matanya dengan angkuh. Wajah Andi kini menjadi sorotan publik. Rekaman video itu tersebar begitu cepat, membuat seluruh kampung, bahkan kota, heboh. Namun, ada satu hal yang belum diketahui oleh banyak orang. Pak Budi, sang tukang jamu yang dihina dan dilukai itu, ternyata adalah ayah dari Randy, seorang pemuda yang kini menjabat sebagai CEO dari perusahaan teknologi besar yang sangat terkenal. Tanpa sepengetahuan Andi, mobil Ferrari yang ia banggakan bukan miliknya. Itu adalah mobil perusahaan tempat Andi bekerja, dan Andi hanya seorang karyawan kontrak yang berhasil meminjam mobil itu untuk urusan pribadi. Cerita ini baru saja dimulai, dan apa yang terjadi selanjutnya akan membuat segalanya berubah. Setelah kejadian itu, suasana di Kampung Rawa Elok semakin ramai. Beberapa warga masih berkumpul di tempat kejadian, membicarakan insiden pagi tadi. Video Andi yang memaki Pak Budi tersebar kemana-mana, bahkan muncul di berbagai grup WhatsApp, Facebook, dan TikTok. Judul-judul video yang muncul semakin panas. "Sopir Ferrari sengaja tabrak tukang jamu." Begitu banyak orang berkomentar. Andi, yang masih merasa di atas angin, duduk di sebuah kafe elit bersama teman-temannya. Dia sedang menggulir layar ponselnya dengan tangan gemetar. Komentar-komentar negatif tentang dirinya memenuhi layar. Wajahnya mulai terlihat kesal, tapi dia berusaha untuk tetap tenang. "Bro, lu trending gawat nih," kata salah satu temannya sambil tertawa setengah khawatir. Andi hanya menggeram, merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. "Apa sih? Cuma tukang jamu, gue gak harus minta maaf ke dia," jawabnya dengan percaya diri. Namun, temannya tidak sependapat. "Lu yakin mobil itu milik lu sendiri?" tanya temannya pelan. Andi menoleh tajam, lalu menjawab dengan tegas, "Gue yang pakai berarti punya gue, kok."
Mobil kantor juga bisa dipakai gue kapan aja. Sayangnya, kenyataan berkata lain. Andy bukanlah pemilik mobil Ferrari itu. Dia hanya staf pemasaran kontrak di perusahaan tempat mobil itu terdaftar. Mobil itu milik perusahaan logistik besar bernama Rekaji Trans, dan hanya bisa dipakai atas izin khusus. Namun, Andy berhasil meminjam mobil itu dengan alasan dinas. Di sisi lain, Randy, CEO dari perusahaan besar itu, baru saja pulang dari rapat penting ketika ia mendapat pesan singkat dari asistennya. Mas Randy, ini linknya. Kayaknya bapak Anda jadi korban kecelakaan, bunyi pesan tersebut. Randy yang terkejut segera membuka video itu. Matanya berubah tajam, darahnya berdesir. Tanpa membuang waktu, ia langsung menghubungi manajernya. Mobil itu sempat dipinjam Andy, staf junior kita, jawab manajernya dengan ragu. Randy langsung tersenyum dingin. Kita mulai dari sini, katanya tegas. Sementara itu, Andy yang merasa tenang dengan klarifikasinya mulai berusaha mengatur keadaan dengan melakukan live Instagram. Di sana, dia mencoba menenangkan netizen dan mengatakan bahwa mobil Ferrari itu miliknya dan jika gerobak jamu itu rusak, dia akan menggantinya. Tapi meskipun dia mencoba meyakinkan publik, situasi justru semakin memburuk. Randy, yang sudah mengetahui semua, mulai merencanakan langkah selanjutnya untuk mengungkapkan kebohongan Andy. Randy memutuskan untuk menghubungi seorang jurnalis investigasi. Mereka bekerja sama untuk menyelidiki lebih dalam. Ketika video Andy berusaha menenangkan netizen dengan klarifikasinya, dia tidak menyadari bahwa proses hukum sudah dimulai. Randy dan jurnalis tersebut berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Mereka menemukan bukti bahwa Andy terlibat dalam berbagai praktik korupsi dan manipulasi perusahaan. Keberanian Randy untuk melawan Andy mulai menunjukkan hasil. Pada sore hari yang cerah, Andy akhirnya dipanggil untuk menjalani klarifikasi di perusahaan. Di ruang audit perusahaan, suasana tegang menyelimuti. Saat Andy duduk di depan petugas audit dan HRD, dia mulai merasakan bahwa semuanya akan segera berakhir. Tapi tiba-tiba, pintu terbuka, dan seorang pria mengenakan jas hitam rapi masuk ke dalam ruangan. Andy menatap pria tersebut dengan penuh kebingungan. Tanpa bicara, pria itu menghadap ke Andy dengan tatapan yang tajam. Saya yang akan menjelaskan, Andy, kata pria itu dengan dingin. Itu adalah Randy. Andy yang sebelumnya merasa sangat percaya diri, mulai merasa terpojok. Dalam sekejap, semua topeng yang ia kenakan selama ini hancur begitu saja. Setelah kejadian di ruang audit, Andy mulai menyadari bahwa hidupnya telah hancur. Tidak hanya karirnya yang berakhir, tetapi juga nama baiknya yang tercemar. Randy, yang merasa puas dengan pengungkapan ini, tidak hanya membuat Andy terperosok, tetapi juga membawa keadilan bagi ayahnya, Pak Budi. Namun, apa yang lebih mengejutkan lagi adalah konspirasi yang ditemukan oleh Randy. Dalam penyelidikannya, Randy mengetahui bahwa Andy terlibat dalam pencucian uang yang melibatkan beberapa perusahaan fiktif. Keterlibatan Andy dalam praktik ilegal itu sudah terlalu jauh, dan Randy tidak akan membiarkan itu begitu saja. Ketika Randy mendatangi Andy di kantor pengacara, ia membawa bukti yang bisa menghancurkan seluruh jaringan konspirasi tersebut. Dan Andy akhirnya menyadari bahwa dia tidak hanya melawan Pak Budi dan Randy, tetapi juga sebuah kekuatan besar yang lebih dari sekadar perusahaannya. Di luar ruang pengadilan, suasana sangat berbeda. Randy dan Pak Budi berdiri berdampingan, tangan mereka menggenggam erat. Meskipun begitu banyak yang terjadi, mereka tetap tegar. Kejadian yang semula membuat Pak Budi dihina, kini berakhir dengan kebanggaan. Bukan karena kekayaan atau kesuksesan, tetapi karena integritas dan keadilan yang mereka perjuangkan. Pak Budi tersenyum dengan tenang, menikmati kedamaian yang baru mereka raih. Randy berdiri di sampingnya, dan mereka melanjutkan hidup, kini dengan cara yang lebih bermartabat. Andy, yang sebelumnya merasa begitu di atas, kini hanya bisa menunduk malu, menanggung semua akibat dari kebohongan yang telah ia bangun. Dengan ketenangan yang baru ditemukan, Randy berkata pada Pak Budi, "Kita mulai lagi dari sini, Pak. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan." Cerita ini berakhir dengan sebuah pelajaran yang sangat berharga tentang bagaimana hidup tidak selalu tentang siapa yang paling kuat atau paling kaya, tetapi tentang bagaimana kita menjaga integritas dan bertindak dengan rendah hati. Setelah peristiwa itu,
Kehidupan Pak Budi dan Randy tampak kembali tenang. Namun, di balik ketenangan itu, sesuatu yang lebih besar mulai berkembang. Reza, yang selalu menjaga keseimbangan antara dunia bisnis dan keluarganya, tidak bisa melupakan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Andi. Meskipun sudah banyak yang terungkap, rasa tidak puas itu terus membelenggunya. Beberapa hari setelah sidang terakhir, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Reza menerima sebuah surat tanpa pengirim yang tiba-tiba diletakkan di depan gerobak jamu Pak Budi saat pagi buta. Tulisan tangan kasar itu membuat bulu kuduknya merinding. Tertulis di sana, "Jangan kira semuanya selesai." Reza langsung menunjukkan surat itu kepada Pak Budi, yang membaca perlahan. Wajah Pak Budi berubah tegang, seolah merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengintai mereka. "Ini belum berakhir, Pak," kata Reza dengan suara tenang namun penuh makna. Mereka masih menunggu. Pak Budi, yang sudah lebih tua, tidak ingin melibatkan dirinya terlalu jauh. Tetapi ia tahu bahwa keputusan yang akan diambil anaknya bisa membawa mereka ke dalam pusaran yang lebih berbahaya. Reza meresapi setiap kata yang tertulis di surat itu. Ia tahu bahwa di balik semuanya, ada seseorang yang lebih kuat dan lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Keesokan harinya, berita mengejutkan muncul di media online. Ternyata, pemilik baru dari PT Dirgantara Raya yang sebelumnya tidak dikenal publik kini diumumkan. Nama itu adalah Bagas Priyono, seorang pria yang pernah menghilang dan kini kembali dengan kekuatan yang sangat besar. Berita ini segera menarik perhatian banyak orang, termasuk Reza. Saat itu, sebuah telepon datang, nomor tak dikenal. "Reza, aku kembali, dan aku belum lupa siapa yang membuatku kehilangan segalanya." Suara di ujung telepon terdengar berat. Reza merasa darahnya mendidih. "Bagas," gumamnya pelan. Telepon terputus dengan cepat. Reza memegang ponselnya erat, menyadari bahwa ini adalah permulaan dari sebuah cerita yang belum selesai. Ia tahu bahwa kehidupan yang ia jalani sekarang akan menghadapi tantangan yang lebih besar dari sekadar urusan mobil Ferrari atau perusahaan. Dunia yang lebih kelam, dengan konspirasi yang lebih dalam, mulai mengelilinginya. Reza tidak bisa tinggal diam. Ia memulai penyelidikan lebih dalam tentang siapa sebenarnya Bagas Priyono. Apa yang ia temukan lebih mengejutkan dari yang ia bayangkan. Bagas bukan hanya seorang pengusaha biasa. Ia adalah pemain besar di dunia bawah tanah, terlibat dalam bisnis ilegal, dan memiliki jaringan yang sangat luas. Koneksi bisnis yang selama ini tampak bersih, ternyata terhubung dengan sejumlah proyek gelap yang mempengaruhi banyak orang. Penyelidikan Reza mengungkapkan bahwa Andi hanyalah bagian dari jaringan yang lebih besar yang dijalankan oleh Bagas. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Pak Budi dan Reza tidak hanya berhadapan dengan Andi dan Ferrarinya. Mereka sedang terjebak dalam konflik yang jauh lebih rumit dan lebih berbahaya. Bagas Priyono adalah otak di balik semua itu. Reza memutuskan untuk tidak hanya melawan Andi, tetapi juga menggali lebih dalam untuk mengungkap kebenaran tentang Bagas. Namun, ia juga tahu bahwa ini akan membawa dirinya ke dalam pertempuran yang bisa berakhir sangat buruk bagi dirinya dan keluarganya. Sementara itu, Bagas tidak tinggal diam. Mendengar bahwa Reza mulai menyelidiki dirinya, ia merasa terancam. Dalam sebuah pertemuan di sebuah villa besar yang terisolasi, Reza akhirnya bertemu langsung dengan Bagas. Bagas, yang mengenakan pakaian batik halus, menyambutnya dengan tatapan tajam. "Reza, kau tahu betul dunia ini bukan hanya tentang siapa yang benar, tapi siapa yang berkuasa," kata Bagas dengan senyum sinis. Reza hanya menatapnya dengan dingin. "Aku tidak peduli tentang kekuasaanmu, Bagas. Ini semua tentang keadilan." Saat pertemuan itu berakhir, Reza tahu bahwa ini adalah awal dari pertempuran yang lebih besar. Dunia yang mereka jalani tidak lagi sederhana. Ini adalah perang di dunia bawah tanah yang penuh intrik dan kebohongan. Reza harus siap menghadapi apapun yang datang, bahkan jika itu berarti melawan seseorang dengan kekuatan yang jauh lebih besar darinya. Keputusan Reza untuk melawan Bagas membawa dirinya lebih dalam ke dalam dunia yang penuh dengan bahaya. Setiap langkah yang ia ambil kini diawasi, dan setiap keputusan yang diambilnya bisa berakhir dengan kehancuran. Namun, Reza tidak menyerah. Ia tahu bahwa untuk menegakkan keadilan, ia harus melawan meskipun itu berarti menghadapi risiko besar. Sementara itu, di belakang layar, Andi yang merasa terpojok mulai mencari jalan keluar. Dengan berbagai cara,
Ia mencoba membela diri dan membalikkan keadaan. Ia menyewa pengacara terkenal dan berusaha membangun alibi yang bisa membebaskannya dari tuntutan hukum. Namun, semakin ia mencoba menutupi kebohongannya, semakin banyak bukti yang terungkap. Reza memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Ia menghubungi seorang pengacara khusus dan mulai menyusun rencana untuk mengungkap semua kebenaran. Tapi saat ia membuka dokumen-dokumen yang telah ia kumpulkan, ia menemukan sebuah catatan yang sangat mengejutkan. Ternyata, Andi tidak hanya terlibat dalam penipuan dan pencucian uang, tetapi juga memiliki hubungan langsung dengan Bagas Priyono, yang selama ini bersembunyi di balik perusahaan-perusahaan fiktif. Rencana Reza kini lebih jelas. Ia harus menggali lebih dalam, membuka setiap lapisan kebohongan, dan memastikan bahwa Bagas Priyono dan Andi harus bertanggung jawab atas semua yang telah mereka lakukan. Namun, Reza tahu bahwa ini adalah langkah yang sangat berbahaya. Bagas tidak akan membiarkan siapapun menghalangi jalannya. Reza harus siap menghadapi apapun yang datang, dan jika perlu, ia akan mengungkapkan segalanya ke publik. Malam itu, saat Reza duduk di ruang kerjanya yang sederhana, pikirannya terus berputar. Ia tahu langkah berikutnya bukan hanya berbahaya, tetapi bisa menjadi yang terakhir bagi dirinya. Reza memutuskan untuk mengungkapkan semuanya. Dalam sebuah konferensi pers yang diatur secara diam-diam, ia membuka tabir yang selama ini tersembunyi. Semua bukti yang ia kumpulkan, termasuk keterlibatan Andi dan Bagas, ia serahkan kepada media dan pihak berwenang. Dunia yang selama ini mereka sembunyikan kini terbuka lebar. Semua konspirasi yang mereka rancang untuk meraup kekayaan dengan cara kotor kini terungkap ke publik. Namun, saat Reza berhadapan langsung dengan Bagas di pengadilan, sebuah kejutan besar terjadi. Bagas tidak hanya mencoba membela dirinya, tetapi juga mengancam Reza dengan segala kekuatan yang dimilikinya. Namun, Reza yang sudah siap dengan segala bukti dan dukungan dari keluarga serta publik, tetap tenang dan tidak gentar. Semua yang telah dilakukan oleh Bagas dan Andi kini harus dipertanggungjawabkan. Di luar ruang sidang, suasana menjadi semakin panas. Reza tahu bahwa apa yang ia lakukan ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk ayahnya, Pak Budi, dan semua orang yang telah dihina dan dirugikan. Kini, mereka akan mendapatkan keadilan yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Reza tidak akan mundur. Ia tahu bahwa ini adalah pertempuran terakhir, dan ia siap untuk menghadapinya. Akhirnya, setelah melalui pertempuran yang panjang dan penuh dengan intrik, kebenaran pun terungkap. Andi dan Bagas, yang selama ini merasa tak terkalahkan, akhirnya harus menghadapi hukum dan kehilangan semuanya. Reza dan Pak Budi, yang selama ini hidup dalam kesederhanaan, kini mendapatkan penghormatan yang lebih dari semua orang di sekitar mereka. Mereka tidak hanya memenangkan keadilan, tetapi juga membuktikan bahwa hidup bukanlah tentang siapa yang lebih kuat atau lebih kaya. Hidup adalah tentang bagaimana kita bertindak dengan integritas dan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Dan meskipun jalan mereka tidak selalu mudah, Reza dan Pak Budi tahu bahwa mereka telah melewati semuanya dengan kepala tegak. Cerita ini berakhir dengan Reza dan Pak Budi berdiri berdampingan, tidak lagi terhimpit oleh kebohongan dan kesombongan, tetapi berdiri di atas landasan yang lebih kuat, keadilan dan kejujuran.